Berbagi praktik baik program pendidikan guru penggerak. Calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Asahan, Ida Rosyana Imelda Manalo, SPD. Materi pembelajaran program pendidikan guru penggerak untuk modul 1 ada 4. Yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan Indonesia itu adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada dalam diri anak, sehingga anak mencapai kebahagiaannya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu, sekolah ibaratkan lahan, kemudian anak adalah benih, dan guru adalah petani yang merawat benih, yang menyiram, memupuk sehingga benih tersebut bertumbuh subur, bertumbuh dengan baik sesuai dengan kodratnya. Jadi anak bukan lagi ibarat kertas kosong yang diisi sesuka hati oleh orang dewasa, tetapi anak adalah seperti kertas yang sudah berisi tulisan samar-samar. Orang dewasa atau pendidik berperan untuk menebalkan tulisan yang samar-samar yang bernilai positif. Materi kedua adalah mengenai nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak yang diharapkan adalah mandiri, kreatif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak kepada murid. Dan peran guru penggerak untuk mencapai tujuan pendidikan adalah sebagai pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi, kemudian mendorong kolaborasi antar guru, dan menjadi coach bagi guru lain. Visi guru penggerak untuk membangun murid di masa depan yang memiliki profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila? Di antaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta berkebinekaan global. Dan materi terakhir di modul 1 adalah mengenai budaya positif yang akan kita bahas pada video ini. Latar belakang penerapan dan berbagi pemahaman tentang budaya positif. Setelah pembelajaran selama kurang lebih 1 tahun belajar daring akibat pandemi COVID-19, terlihat bahwa murid-murid tampak sudah mulai kurang disiplin, baik mengikuti peraturan di sekolah seperti peraturan berpakaian, peraturan mengikuti proses pembelajaran, dan sebagainya. Begitupun dengan tenaga pendidik melakukan proses pendisiplinan dengan cara yang kurang sesuai dan kurang tepat. Hal itulah yang melatar belakangi penting untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Tujuan penerapan dan berbagi pemahaman tentang budaya positif ini adalah diharapkan seluruh pendidik di lingkungan sekolah bisa bersama-sama membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, diharapkan dengan penerapan budaya positif ini, seluruh murid-murid menjadi pelajar-pelajar yang memiliki disiplin diri dan akhirnya tujuan pendidikan bisa tercapai. Kita masuk ke budaya positif. Pada budaya positif ada 6 konsep inti yang penting untuk diketahui. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon melawan teori kontrol dan disiplin positif, dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita akan bahas yang pertama, yaitu perubahan paradigma dari stimulus respon melawan teori kontrol. Sebelum kita bahas apa perbedaan kedua paradigma ini, kita perlu memahami bahwa selama ini kita memiliki miskonsepsi tentang kontrol. Miskonsepsi itu diantaranya yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol murid.
Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Kita akan bahas miskonsepsi ini satu persatu. Miskonsepsi yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid atau mengontrol murid. Walaupun tampaknya kita bisa mengontrol murid, itu sebenarnya karena murid tersebut membiarkan dirinya untuk dikontrol. Mungkin saja murid-murid ini memiliki motivasi tertentu, apakah dia ingin mendapatkan nilai yang bagus, atau mungkin dia ingin supaya guru menyenanginya. Tetapi bukan berarti guru berhasil mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan itu merupakan bentuk-bentuk kontrol, yaitu merupakan usaha untuk mempengaruhi murid agar mengalami suatu perilaku tertentu. Jadi, ketika kita memberikan penguatan positif, itu tidak selalu efektif dan bermanfaat. Karena bisa saja dalam jangka waktu tertentu, si murid menyadari bahwa penguatan positif yang kita berikan itu tidak sesuai dengan dirinya, sehingga akhirnya dia menolak, dan atau bisa saja si murid tersebut bisa selalu bergantung kepada penguatan yang kita selalu berikan. Miskonsepsi berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kita sering menggunakan kritik untuk mengkritik orang lain atau murid kita sendiri, dan bahkan kita sering membuat rasa bersalah pada murid kita atau orang lain. Jadi bentuk kritik dan rasa bersalah yang kita lakukan itu akan membuat murid menuju pada identitas gagal. Artinya ketika kita terlalu sering mengkritik dan membuat murid merasa bersalah, akhirnya nanti si murid bisa menilai diri sendiri buruk, dan akhirnya bisa menjadi minder atau bisa menjadi orang yang tidak percaya diri, dan akhirnya menjadi individu yang cenderung untuk gagal. Miskonsepsi yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sadar atau tidak sadar, kita sebagai orang dewasa, baik sebagai orang tua atau pendidik, seringkali menganggap bahwa kita memiliki hak untuk memaksa. Karena kita merasa kita memiliki tanggung jawab terhadap murid atau terhadap anak-anak kita. Tetapi menurut budaya positif, hal ini kurang tepat. Hal ini merupakan miskonsepsi. Jadi perilaku-perilaku memaksa yang kita lakukan kepada murid atau kepada anak itu tidak efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan seringkali cenderung menciptakan hubungan permusuhan antara orang dewasa dengan murid atau dengan anak. Bagaimana kita bisa merubah paradigma kita dari stimulus respon menjadi teori kontrol? Nah, ini dia. Jika kita ingin melakukan perubahan perlahan atau kemajuan sedikit demi sedikit, maka yang perlu kita ubah adalah sikap atau perilaku kita. Tetapi jika kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka yang perlu kita ubah adalah cara pandang atau paradigma kita terhadap dunia, cara berpikir kita terhadap manusia lainnya. Jadi miskonsepsi yang tadi itu cenderung ke stimulus respon. Diharapkan pada budaya positif kita bisa berubah dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Berikut perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Nah, pada stimulus respon ini adalah pandangan yang menyatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama. Sementara pada teori kontrol kebalikannya, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Pada stimulus respon semua orang melihat hal yang sama, dan pada teori kontrol berkebalikan. Kita semua sedangkan pada teori kontrol berkebalikan. Setiap orang pasti memiliki pandangan yang berbeda atau gambaran yang berbeda. Pada stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya perbedaan stimulus respon dengan teori kontrol. Pada stimulus respon perilaku buruk dinilai sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol setiap perilaku itu pasti ada alasan atau pasti ada tujuan.
Jadi tidak serta-merta langsung menganggap itu suatu kesalahan. Kemudian pada stimulus respon, orang lain itu bisa mengontrol kita. Sementara pada teori kontrol, tidak ada orang lain yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian perbedaan lainnya adalah saya bisa mengontrol orang lain, itu pada stimulus respon. Sementara pada teori kontrol, saya tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Kemudian perbedaan lainnya stimulus respon dengan teori kontrol, pada stimulus respon pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sementara pada teori kontrol ada kolaborasi dan konsensus yang menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi artinya kerjasama ya. Nah, yang terakhir perbedaan stimulus respon dengan teori kontrol adalah pada stimulus respon model berpikirnya menang kalah. Artinya salah satu pihak pasti ada yang diuntungkan dan pihak lainnya dirugikan. Sementara pada teori kontrol model berpikirnya adalah menang-menang. Kedua belah pihak itu diuntungkan. Jadi dengan mengetahui perbedaan stimulus respon yang selama ini sadar atau tidak sadar kita lakukan, diharapkan kita akan berubah selanjutnya di budaya positif adalah mengenai disiplin dan motivasi perilaku manusia. Bagaimana cara membuat murid disiplin? Siapa yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid, atau kepala sekolah, atau orang tua murid, atau bahkan murid itu sendiri? Mengapa? Jadi mungkin pertanyaan ini bisa kita renungkan dan bisa kita jawab masing-masing ya, Bapak Ibu. Untuk bisa menemukan jawaban yang pasti tentang pertanyaan pemantik tadi, kita akan bahas lebih lanjut mengenai makna disiplin. Dalam budaya kita, kata disiplin sering dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang dalam kepatuhan. Jadi orang yang disiplin itu dianggap adalah orang yang patuh. Sehingga kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang motivasinya dari dalam diri. Artinya, seorang yang disiplin itu bukan karena orang lain, tetapi karena dirinya memang mau menjadi orang yang disiplin. Jika kita atau murid kita tidak memiliki motivasi internal untuk menjadi orang yang disiplin, maka diperlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi dalam hal ini, kita sebagai pendidik berperan sebagai pihak lain untuk mendisiplinkan murid kita. Bagaimana caranya? Mungkin dengan memberikan contoh, teladan, kita terlebih dahulu menjadi orang yang disiplin, kemudian dengan menanamkan nilai-nilai kebaikan, apa itu baiknya disiplin, bagaimana pentingnya disiplin. Nah, dengan menjadi teladan dan menanamkan kebaikan-kebaikan itu diharapkan murid kita yang tadinya tidak memiliki motivasi internal, akhirnya nanti memiliki motivasi internal untuk menjadi orang yang disiplin. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri. Bagaimana selama ini kita berperilaku? Apakah kita melakukan sesuatu itu karena dorongan dari lingkungan atau dorongan dari orang lain? Atau mungkin kita menghindari sesuatu rasa yang tidak nyaman, atau bahkan kita mengharapkan suatu imbalan. Pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain, atau mendapatkan hadiah, atau mendapatkan uang, atau apalagi kira-kira alasan seseorang melakukan sesuatu? Berikut ini adalah 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seseorang yang melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan supaya tidak dimarahi, supaya tidak dihukum, berarti dia memiliki motivasi perilaku yang pertama. Motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atau apresiasi dari orang lain. Ketika murid kita melakukan suatu perilaku karena dia ingin mendapatkan nilai yang bagus, karena dia ingin dipuji oleh gurunya misalnya, berarti dia memiliki motivasi perilaku yang kedua. Motivasi perilaku yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang diinginkan, yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya.
Ketika murid kita melakukan segala sesuatu, berperilaku, bukan karena dia takut dihukum, bukan karena dia mengharapkan pujian, mengharapkan nilai, tetapi karena dia merasa bahwa apa yang dilakukannya itu adalah tanggung jawab dia. Dia ingin menjadi orang yang bertanggung jawab. Nah, berarti dia memiliki motivasi perilaku yang ketiga. Materi berikutnya pada budaya positif adalah keyakinan kelas. Pertanyaan pemantik. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mari kita renungkan pertanyaan ini, Bapak Ibu. Apa sih perbedaan keyakinan dengan peraturan? Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Nah, kita akan bahas lebih lanjut mengenai keyakinan kelas. Coba kita renungkan pertanyaan ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawabannya adalah karena kita memiliki keyakinan bahwa dengan helm kita akan terlindung, kita akan selamat. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap hari? Mungkin jawaban kita adalah kita yakin dengan menggunakan masker dan mencuci tangan kita akan terhindar dari COVID-19. Artinya kita menjaga kesehatan atau keselamatan kita. Jadi nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi keyakinan itu merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar hanya mengikuti serangkaian peraturan. Begitu juga dengan murid-murid kita, Bapak Ibu. Murid-murid yang memiliki keyakinan akan lebih tergerak untuk melakukan keyakinannya daripada hanya sekedar melakukan peraturan yang kita buat. Bagaimana membentuk suatu keyakinan kelas? Berikut prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, kita mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi murid-murid masing-masing kita beri kesempatan bisa dituliskan dalam kertas lembar ide-ide mereka tentang apa-apa aja peraturan yang cocok di kelas ya demi kebaikan kelas. Lalu berikutnya kita catat semua masukan-masukan dari murid, boleh di papan tulis atau di kertas besar. Lalu yang ketiga, kita ajak murid-murid untuk menyepakati ya peraturan-peraturan yang tadi masing-masing dari masukan mereka juga. Murid-murid kita ajak untuk menemukan nilai kebajikan dan keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Lalu kita ajak mereka untuk membuat kesepakatan. Ya, contoh mendengarkan guru, datang tepat waktu. Ini bisa kita sarikan menjadi satu keyakinan. Keyakinan yang ada dalam peraturan mendengarkan guru dan datang tepat waktu, kita bisa lihat adalah saling menghormati. Jadi nilai kebajikan atau nilai keyakinan yang ada dalam peraturan itu adalah hormat. Sebaiknya Bapak Ibu, keyakinan kelas itu jangan terlalu panjang, jangan terlalu banyak. Bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau 7 keyakinan. Setelah kita menyepakati dan menemukan nilai-nilai keyakinan kelas, maka itu dibuat di dalam karton ya, dituliskan dengan tulisan yang rapi, yang indah, lalu ditempelkan di dinding kelas supaya mudah dilihat oleh semua warga kelas. Materi berikutnya mengenai budaya positif adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Pertanyaan pemantik. Ibu Guru Ida adalah wali kelas 74 di SMA Negeri 20 Bandung. Pertanyaan pemantik. Ibu Guru Ida adalah wali kelas di SMP Negeri 20 Bandung. Sedang bingung menghadapi ulas salah seorang muridnya, yaitu Bima. Beberapa anak di kelas 74 telah datang padanya dan mengeluhkan Bima yang sering meminta bekal makan siang secara paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ida, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Bima melakukan itu? Dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Ida sebaiknya mencari tahu alasan Bima melakukan tindakan agar
Dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Ida sebaiknya mencari tahu alasan Bima melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Bima. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan untuk dilindungi. Ketika Ibu Guru Ida menanyakan kepada Bima mengapa dia merebut bekal teman-temannya secara paksa, lalu Bima menjawab karena dia senang melihat teman-temannya jadi memperhatikan dia. Kemudian kalau teman-temannya mengadu kepada guru, lalu guru memanggil Bima, dia merasa senang guru jadi memperhatikan dia. Kalau guru memanggil orang tuanya, dia juga senang karena orang tuanya nantinya jadi memperhatikan dia. Berarti Bima di sini sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya yang pertama. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kalau Bima menjawab mengapa dia melakukan kenakalan tersebut, dia merasa lucu dengan ekspresi teman-temannya yang merasa kesal, dia merasa senang melihat kelucuan itu, berarti Bima sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar dia yang kedua. Kebutuhan dasar yang ketiga, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Ketika Bima menjawab bahwa alasan dia untuk mengambil bekal temannya secara paksa karena dia bosan dengan bekalnya itu saja, berarti dia sedang Posisi kontrol yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan atau kata-kata lembut yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya sendiri. Murid akan merasa tidak berharga karena ia telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Jadi, ketika kita sering mengambil posisi kontrol membuat orang merasa bersalah, kita akan menciptakan murid-murid yang cenderung menjadi manusia-manusia yang gagal. Posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau melalui bujukan, rayuan, dan sebagainya. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru yang menerapkan posisi kontrol ini akan berkata, "Ayolah, bantulah demi Bapak ya." Atau, "Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini." Atau mungkin, "Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan ya." Hal negatif dari posisi teman adalah ketika suatu saat guru yang pada posisi teman ini tidak bisa membantu si murid, maka si murid akan merasa kecewa, tidak lagi mau berusaha, atau mungkin hal yang timbul si murid ini hanya bertindak disiplin atau patuh hanya kepada si guru tersebut, bukan pada guru yang lain. Si murid ini akan selalu bergantung pada guru yang dianggapnya teman. Posisi kontrol yang keempat adalah monitor atau pemantau.
Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita memiliki tanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Pada posisi ini, guru selalu berdasarkan pada peraturan atau konsekuensi. Jadi biasanya si pemantau ini akan selalu mengajukan pertanyaan seperti ini. Aturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Apa sanksi atau konsekuensinya? Oke. Posisi kontrol yang terakhir adalah manajer. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, lalu memberi dukungan bersama-sama menemukan solusi atas permasalahan si murid. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, nak? Lalu, apakah kamu meyakininya? Kemudian, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kamu ingin menjadi manusia seperti apa? Gitu maksudnya ya. Lalu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang atau perilaku murid, tetapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Jadi dari 5 posisi kontrol tersebut, diharapkan Bapak Ibu kita sebagai pendidik menempatkan diri kita pada posisi kontrol yang kelima, yaitu posisi kontrol manajer. Materi terakhir pada budaya positif adalah segitiga restitusi. Restitusi itu maksudnya adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi seseorang atau bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi restitusi itu merupakan salah satu cara untuk menanamkan disiplin positif dalam diri murid atau dalam diri seseorang. Segitiga restitusi itu merupakan langkah-langkah melakukan restitusi. Jadi mengapa istilahnya segitiga? Karena ada 3 langkah-langkah untuk melakukan restitusi. Ketiga langkah-langkah itu, yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas artinya di sini adalah kita membuat si murid merasa identitasnya itu bukan identitas yang buruk. Jadi kita stabilkan identitasnya. Contoh, ketika seorang murid melakukan pelanggaran, misalnya bolos sekolah, pertama sekali ketika kita melakukan langkah restitusi ini, kita akan menanyakan alasan dia kenapa melakukan pelanggaran tersebut. Ketika dia memberikan jawaban bahwa dia misalnya karena diajak teman atau abang kelas, kita bisa menstabilkan identitasnya dengan cara seperti ini. Nak, wajar saja kamu memang mudah terpengaruh dengan teman atau dengan kakak kelas, karena usia kamu, usia remaja saat ini, usia yang masih labil, usia yang memang masih mudah terpengaruh. Jadi wajar memang kamu mudah terpengaruh. Nah, itu contoh kalimat untuk menstabilkan identitas. Dengan melakukan penstabilan identitas seperti itu, kita harapkan si murid akan merasa bahwa kita tidak memperlakukan dirinya buruk. Dia tidak menganggap dirinya rendah. Jadi kita stabilkan identitasnya. Langkah selanjutnya dalam melakukan restitusi adalah memvalidasi kesalahan. Jadi memvalidasi di sini bukan artinya membenarkan, ya Bapak Ibu. Contoh memvalidasi kesalahan. Si murid yang melakukan pelanggaran tadi, yang bolos sekolah tadi, kita bisa katakan seperti ini. Bisa-bisa saja, nak, boleh-boleh saja kamu bolos sekolah, karena itu hak kamu. Kamu boleh-boleh saja melakukan itu. Nah, itu contoh memvalidasi kesalahan. Kita katakan boleh, tapi bukan berarti itu benar. Bukan berarti kita mengizinkan. Bukan berarti dia melakukan hal yang tepat. Jadi setelah langkah kedua ini, penting untuk melanjutkan langkah ketiga. Jangan berhenti di langkah kedua. Langkah ketiga adalah kita menanyakan keyakinan. Ketika kita sudah melakukan langkah kedua, memvalidasi kesalahan, boleh-boleh saja kamu melakukan itu, nah, itu hakmu. Tapi, apakah menurutmu itu baik? Nah, ini langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Menurutmu apakah itu baik? Nah, ketika kita menanyakan itu, tentu dia akan memberikan jawabannya sesuai dengan keyakinan yang dia miliki. Setelah itu, setelah kita melakukan ketiga langkah ini, lalu kita akan memberikan solusi untuk dia memperbaiki kesalahannya. Apakah dalam bentuk konsekuensi atau dalam bentuk apapun, yang penting kita harus berusaha memberikan solusi bagaimana dia untuk nantinya memperbaiki kesalahannya. Tidak cukup hanya meminta maaf, ya. Kalau ketika kita
sudah melakukan proses restitusi ini, lalu kita suruh si murid minta maaf, selesai, itu artinya kita tidak memberikan kesempatan kepada murid untuk memperbaiki kesalahannya. Tetapi alangkah lebih baik kita memberikan konsekuensi kepada murid. Contoh konsekuensinya ketika dia bolos sekolah, kita berikan konsekuensi, misalnya dia pulang belakangan dari temannya untuk mencatat pelajaran yang tertinggal karena dia bolos sekolah. Nah, dengan begitu dia akan kedepannya belajar dari kesalahan. Dia tidak akan mengulangi lagi, karena kalau dia bolos sekolah dia akan tertinggal pelajaran dari temannya, lalu dia juga akan belakangan pulang dari temannya. Diharapkan hal itu akan membuat dia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Berikut ini adalah implementasi atau penerapan budaya positif yang saya lakukan di lingkungan sekolah saya. Yang pertama, saya memberikan informasi dan pemahaman kepada murid saya mengenai konsep inti tentang budaya positif. Berikutnya, saya mengajak murid untuk membuat keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Lalu, saya menerapkan strategi restitusi kepada murid-murid saya yang melanggar keyakinan kelas. Berikut beberapa respon dari murid saya. Gimana pendapat Miftah tentang budaya positif yang tadi Ibu sampaikan tentang motivasi perilaku? Gimana pendapat Miftah? Motivasi yang Ibu sangat membantu. Jadi selama ini motivasi Miftah, motivasi yang mana ya? Yang satu dan yang kedua. Yang satu yang kedua, takut dihukum, pengen dipuji gitu ya. Jadi semenjak tahu motivasi ini gimana? Sangat terbantu. Jadi ingin memiliki motivasi yang ketiga, ingin memiliki nilai-nilai kebajikan dalam diri ya. Jadi menurut kamu budaya positif yang Ibu sampaikan itu bagus, bisa dilaksanakan di sekolah kita ini atau gimana? Ya, oke, terima kasih ya Misa. Gimana menurutmu tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati itu? Bagus. Apa-apa aja tadi keyakinan kelas kita coba? Jawab, jaga ketertiban, keamanan, keselamatan, Kebersihan. kebersihan, sama saling menghormati. Iya. Menurutmu gimana tuh? Bagus ya? Bagus. Jadi bisa diterapkan nggak itu kira-kira? Sangat Saya usahakan ya. Belajar ya kena, pelan ya kena. Oke, terima kasih Tio Pan. sama. Rizky, gimana tadi perasaannya nak ketika kamu melakukan pelanggaran, terus cara penyelesaiannya diberikan ibu gurunya dengan itu namanya restitusi ya, yang ibu buat tadi adalah langkah-langkah restitusi. Kalau penyelesaian masalah ketika kamu melakukan pelanggaran dengan cara seperti itu, kamu merasa gimana? Alhamdulillah lega. Terus dikasih kemudahan ya, nggak merasa dipersulit ya. Kamu merasa dipersalahkan atau merasa jadi kayak dimarahi, merasa dihukum nggak? Nggak ya. Jadi menyadari kesalahan ya. Lebih sadar ya untuk kedepannya nggak melakukan lagi ya. Lebih lega ya. Oke, makasih ya nak ya. Refleksi dan rencana perbaikan untuk implementasi atau penerapan ke depan. Selama 1 minggu saya memberikan informasi kepada murid-murid saya mengenai konsep inti budaya positif. Saya mengajak mereka bersama-sama membuat keyakinan kelas untuk dilaksanakan bersama. Jadi saya merasa sangat bersemangat karena respon murid juga positif dan mereka juga semangat dalam membuat keyakinan kelas. Dalam penerapan konsep inti budaya positif ini, saya menemukan bahwa murid saya memiliki motivasi internal dalam diri mereka untuk memiliki disiplin positif. Jadi, saya juga mendapatkan pembelajaran bahwa sebagai seorang pendidik, sangat penting untuk saya selalu melibatkan murid dalam membuat kesepakatan bersama untuk dilaksanakan demi kebaikan murid. Kedepannya, saya akan berusaha untuk selalu konsisten, menanamkan nilai-nilai kebajikan dalam diri murid saya, dan menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah saya dengan posisi kontrol yang tepat.
Demikian pemahaman saya mengenai konsep inti budaya positif yang telah saya terapkan dalam lingkungan sekolah saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk juga Bapak Ibu terapkan di lingkungan sekolah Bapak Ibu masing-masing. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.